Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin yang disebut dengan jihad ngaji poe Ahad. Kalau hari Sabtu disebut jitu ngaji poe Sabtu. Kalau Jumat disebut jimat ngaji poe Jumat. Semata-mata ini adalah anugerah dari Allah, di mana sebelum tidur Allah amanahkan kepada kita mata dengan penglihatannya. Begitu kita tidur, mata masih ada, Allah cabut kemampuan melihatnya. Dan tatkala kita bangun dari tidur, Allah kembalikan kemampuan melihat itu. Seraya kita berdoa, seraya kita berucap, Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Alladzi, di mana Allah adalah Alhamdulillahilladzi ahyana, Allah yang telah menghidupkan kembali. Sedang tidur mata masih ada tapi tidak mampu melihat. Sedang tidur telinga masih ada tapi tidak mampu mendengar. Sedang tidur badan masih ada tapi kemampuan berpikirnya diambil oleh Allah. Bangun dari tidur, Allah kembalikan kita hidup seperti biasa. Terucap dari lisan kita, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bukan hanya bangun, tapi kita bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan setan yang ada dalam tubuh kita. Sedang tidur kita diikat dengan 3 ikatan. Ikatan pertama terlepas tatkala kita berdoa. Maka begitu bangun dari tidur, kalau tidak berdoa, alasan untuk melanjutkan tidur akan terus terjadi. Tadi malam kan saya capek baru pulang. Kalau sekarang harus bangun, kasihan tubuh ini. Menjaga kesehatan itu adalah wajib. Sementara tahajud hajalah sunnah. Lebih baik aku lanjutkan tidur. Nanti saja kalau adzan sudah berkumandang saya akan bangun. Ikatan pertama tidak terbuka. Karena begitu bangun kita tidak langsung berdoa kepada Allah. Setan mengikat kita. Ikatan kedua akan terbuka tatkala kita berwudu. Setelah bangun tidak cukup berdoa, tapi paksakan kaki kita melangkah menuju ke tempat wudu, ambil wudu. Ikatan kedua terbuka. Dan ikatan ketiga terbuka tatkala kita mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, menghadapkan wajah menghadap Allah untuk sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud disunatkan di rumah, tidak di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini pun kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Cekurang Bandung mah bulan Rayagung. Kadang kawis urang mah apal kene bulan Sunda. Sawal, Hapit, Rayagung, Sura, Sapar, Mulud, Silih Mulud. Hari ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah, bulan ke-12 dalam penanggalan Islam. Di mana di bulan Zulhijjah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Ma min ayamin." Ini kata Rasul. "Ma min ayamin," tidak ada satu hari dalam kehidupan manusia, al-a'malu sholih, di mana kita berbuat kebaikan, ahabbu indallah min hadhil ayyam, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dilakukan di hari ini. Menurut para ahli hadis, hadhil ayyam adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah.
Rasulullah menyampaikan tidak ada satu hari dalam kehidupan manusia apabila kita beramal soleh, di mana amal soleh itu lebih Allah cintai daripada amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, wala jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, tidak mampu mengalahkan kebaikan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Apa jawab Rasul? La. Saking hebatnya Pak, kita beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, apakah kalau saya berzihad di jalan Allah, kalau saya tinggalkan istri saya tinggalkan rumah saya datang ke medan perang, apakah perbuatan itu tidak mampu mengalahkan kebaikan amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Wala, tidak, kata Rasulullah. Kecuali engkau kembali tinggal nama dan tanpa harta. Artinya kalau meninggal tatkala berperang, kemudian kita syahid di jalan Allah, barulah itu yang mampu mengalahkan kehebatan amal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita tahu beramal di bulan Ramadan, satu kebaikan Allah balas 700 kebaikan. Dan di bulan Ramadan ada 10 hari yang istimewa, tapi bukan siangnya tapi malamnya, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sementara untuk beramal di siang hari yang paling utama adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya alhamdulillah kita bisa hadir di rumah Allah. Apalagi dalam hadis lain disampaikan, siapa orang datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, kemudian dia melanjutkan dengan berzikir, kemudian dia terus berzikir sampai waktu tiba untuk melaksanakan sholat suruh, untuk melaksanakan sholat awal duha, maka perbuatan itu bagaikan dia melaksanakan ibadah umrah tammatan, sempurna ibadah umrahnya tanpa dikurangi sedikit pun. Sekarang berangkat umroh 34 juta, program 13 hari plus Taif atau plus Kairo, bukan sedikit Pak. Ada yang 30 juta 9 hari. Tentu bagi yang mampu bukan masalah, tapi ada sebagian yang terbatas sehingga tidak mampu berangkat ke sana. Ternyata ada amalan yang walaupun kita tidak mengeluarkan puluhan juta rupiah, tapi kita mengeluarkan seluruh perjuangan hati kita untuk bisa berangkat ke masjid, untuk bisa tetap bertahan di rumah Allah. Saya tahu ini wajah-wajah udah pengen jalan-jalan sebetulnya, udah pengen minum teh manis sebetulnya, kopi pahit, tapi mampu bertahan berjuang, berdiam diri di rumah Allah. Dan jangan lupa berdiam diri di masjid. Kalau kita sudah meniatkan i'tikaf, bagi yang suka melapatkan niat, nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bagi yang tidak melapatkan, cukup dalam hati, saya niat i'tikaf di masjid. Pengajian pagi hari ini sambil nundutan, kalau sudah niat i'tikaf berpahala. Jadi yang sedang nundutan tong diganggu lah. Nanti berat nuju suluk badana di al muhajirin, hatena mentos dugi ka Mekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan di 10 hari pertama ini luar biasa di hadapan Allah. Terutama nanti di tanggal 8 dan tanggal 9. Kalau kita bisa melaksanakan saum pada tanggal 9 Zulhijjah, disebut dengan Yaumul Arafah. Saum 1 hari Pak, tanggal 9. Insya Allah lebarannya hari Kamis, kalau menurut pemerintah. Saum di hari Rabu, tanggal 9 Zulhijjah. Apa pahalanya? Yukaffiru sannatan madiyatan,
Saum 1 hari tanggal 9 Zulhijjah akan mampu menutupi dosa-dosa kita 1 tahun ke belakang. Wa ma ba'dahu, dan dosa kita 1 tahun ke depan. Ini sahih hadisnya, Pak. Bade saum kaping 8 asa piraku mun teh. Tanggal 9 saum habis maghrib langsung takbir Idul Adha. Saum di tanggal 9 yukaffiru sanatan madiyatan, Allah tutupi dosa-dosa kita 1 tahun ke belakang. Kita adalah jelma jejel kuhama. Garas Pak. Urang teh jelmanya jejel kuhama. Seueur dosa meledos teu karasa. Kita manusia biasa, benar selamanya bukan malaikat, salah selamanya bukan setan. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat kesalahan dan kealpaan. Komo keur ngora baheula. Ini pernah muda ini. Kalau kita analogikan dengan mangga, buah keur ngora haseum wajar. Ngan lamun geus kolot haseum kene kurang aja. Dulu ibu-ibu waktu usia sweet 17 tahun, alisnya bagaikan semut beriring, dagunya bak lembah bergantung, kulitnya halus bagaikan sutra, mata tijali ke kutu ti soledat tuma. Waktu muda dulu berbuat salah masih pantas, Pak. Keur ngora. Walaupun kalau tidak berbuat salah hebat. Tapi sekarang dulu 17, sekarang 70 hiji. Ya kan kalau dibalikin begitu Pak, enak. 17 tahun cantik luar biasa, 70 hiji tahun Masya Allah seuri jeung ceurik hese ngabedakeunana. Itu seuri tak ceurik. Maklum sudah metik semua. Wahun tua. Ya kan metik mah tanpa gigi, Pak. Betul Pak. Ada yang sudah metik. Begitu. Kalau masih muda berbuat salah, buah, mangga, lagi muda, hasil wajar. Sudah tua, hasil kene kurang, naun araheunana Pak. Fisik sudah berkurang, kecantikannya, ketampanannya. Mau kerja juga jarang yang butuh tenaga orang sudah tua. Jabatan juga sudah ditanggalkan. Apa yang kita cari kecuali bekal untuk ibadah, bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepada Allah. Makanya kalau sudah tua masih malas ke masjid, rek neangan naon deui atuh. Kalau matahari itu geus mengok ka kulon. Kalau matahari itu sudah menuju sebentar lagi masuk ke tenggelam. Umat Rasulullah, beliau meninggal di usia 62 tahun. Umat Rasulullah jarang yang di atas usia 80 tahun. Jadi kalau sudah di atas 62 itu sudah bonus sebetulnya. Ada yang hari ini usianya sudah 61 tahun 11 bulan. Aya, sabulan deui Pak. Kalau berdasarkan usia Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita manusia biasa, pasti kita pernah berbuat salah, berbuat kealpaan. Ternyata ada satu peluang taubat kepada Allah. Saum di hari ke-9 bulan Zulhijjah, Allah tutup dosa kita 1 tahun ke belakang. Allah ampuni dosa kita 1 tahun ke depan. Lah Pak Ustadz, Pak Kiai, kan 1 tahun ke depan belum dilakukan, kok Allah ampuni? Maksudnya Allah jaga agar kita tidak terjebak ke dalam perbuatan dosa 1 tahun ke depan kalau kita saum di bulan Zulhijjah tanggal ke-9. Disunatkan pula tanggal ke-8 karena waktu itu Rasulullah mengajam, seandainya usiaku masih ada aku akan saum di hari ke-8. Tidak dimasalahkan. Apalagi kalau kita saum dari mulai hari pertama, kedua, ketiga, atau paling tidak hari Rabu adalah hari Arafah,
kita saum dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Berarti 3 hari kita saum di bulan Dzulhijjah. Dan amal perbuatan ini ahabbu indallah, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal-amal lain di luar bulan Dzulhijjah. Bersyukur kepada Allah, Pak. Alhamdulillah kita berjumpa dengan bulan Dzulhijjah ini dengan pertolongan Allah. Tadi disampaikan oleh pengantar acara, nikmat terbesar adalah waktu, nikmat terbesar adalah usia. Betul. Di bulan Dzulhijjah kemarin ada keluarga kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita yang masih bisa merayakan Idul Adha bersama kita. Tapi di Idul Adha tahun ini ada di antara mereka yang sudah mendahului kita. Bersyukur kepada Allah, kita hari ini masih diberikan kepercayaan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga usia kita berkah, semoga usia kita mampu memanfaatkannya kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa 10 hari pertama menjadi saat istimewa di hadapan Allah? Sangat-sangat istimewa di hadapan Allah, mengalahkan amal-amal soleh di luar hari-hari itu. Yang pertama, Dzulhijjah adalah merupakan salah satu bulan dari 4 bulan yang disebut dengan bulan termulia atau bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah. Yang kedua, karena di bulan Dzulhijjah, terutama pada tanggal 9 Dzulhijjah, di situ terjadi reuni akbar umat Islam sedunia melalui perjalanan ibadah haji. Saudara kita dari masjid ini ada yang sedang berangkat, kita doakan semoga diberikan kesehatan, dan kita mudah-mudahan tahun depan bisa berada di Arafah untuk wukuf melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal. Tanggal 9 Dzulhijjah merupakan reuni akbar umat Islam sedunia. Di hari itu semua umat Islam berkumpul di tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan tujuan yang sama. Ini reuni terbesar di dunia. Setiap umat Islam yang melaksanakan ibadah haji wajib hukumnya untuk wukuf di Arafah. Karena al-hajju huwal Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Kita berangkat haji tapi tidak wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Karena ruknun min arkanil hajj, rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Makanya ada sunnah haji, ada wajib haji, ada rukun haji. Kalau sunnah haji kita tinggalkan, no problem, tidak masalah. Hanya kita kehilangan pahala saja. Wajib haji kita tinggalkan, maka kita harus bayar dam. Kalau ingin sah haji kita, dam itu dari darah, damun artinya mengalirkan darah, menyembelih seekor kambing. Apa contoh wajib haji? Tawaf wada wajib haji, lontar zumrah wajib haji. Kalau kita tidak melaksanakan itu, maka kalau ingin sah haji kita harus bayar dam. Tapi rukun haji kalau tidak dilakukan, tidak sah hajinya. Makanya kalaupun sakit, pada saat wukuf itu harus safari wukuf namanya. Pakai ambulan lewat di Padang Arafah untuk melaksanakan safari wukuf. Saking harusnya wukuf di Arafah. Kalau tidak wukuf tidak sah hajinya. Makanya gelar haji itu macam-macam. Ada haji wahyu, jadi haji kajual sawah payu, ongkosna jual sawah. Ada haji nurdin, jadi haji nurut dinas di Masjid Al-Muhajirin Al-Muhajirin Nurdin. Kang Haji Abdurrahman Haji Nurdin, nurut dinas. Ada juga haji kosasi, jadi haji ongkos dikasih, ongkosnya numere. Ada haji mansur, Pak, halaman kegusur.
Punten pilih ayah, punten ya. Kalau resan ya. Kalau haji-haji itu alhamdulillah, insya Allah mabrur mabrurah. Tapi ada haji dul kahfi Pak. Haji kedul ke Mekah itu nepi. Taetan untuk wukuf di Arafah teh. Pagi air ke Mekahnya nepi, tapi pulang dari Mekah teu nepi ka masjid, eta haji dul majid. Geus jadi haji kedul ka mas. Ini semua bukan ini rajin ke masjid semua. Al-hajju wal arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Arafah itu, wukuf itu adalah reuni akbar umat Islam. Di hari yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, duduk bersama dengan keadaan yang sama, tujuan yang sama. Tujuannya sama untuk berhaji. Pakaiannya sama, hanya sehelai kain ihram. Tempatnya sama, hanya di situ. Waktunya sama, dari tergelincir matahari sampai tenggelam matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Itu adalah reuni akbar umat Islam, disebut dengan Yaumul Arafah. Makanya ada 3 makna untuk Arafah. Ini perlu kita tahu. Arafah fi'il madinya Arafah, artinya tahu. Dengan adanya wukuf di Arafah ada 3 hal yang menjadi tahu. Yang pertama, Arafah yang pertama adalah dengan wukuf di Arafah, kita semua yang melaksanakan wukuf harusnya menjadi tahu. Tahu akan apa? Tahu hakikat kita di hadapan Allah. Tatkala wukuf di Arafah, pakaian kita sama, tempat kita sama, tujuan kita sama, waktu kita sama, hakikatnya di hadapan Allah kita adalah sama. Yang wukuf di Arafah mungkin di kampung halamannya raja, mungkin di kampung halamannya presiden, mungkin menteri, mungkin kepala ini, mungkin pejabat, mungkin masyarakat, mungkin orang kaya, mungkin orang tak punya. Warna kulit yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, tapi kumpul di tempat yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan doa yang sama, dengan pakaian yang sama. Ini gambaran Arafah. Kita harusnya tahu bahwa kita di hadapan Allah adalah sama. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat setampan apa, secantik apa wajah kita, sebagus apa fisik kita, sebanyak apa harta kita. Allah melihat sejauh mana baiknya hati dan amal kita. Bukan mobil mewah kita yang dilihat Allah, bukan rumah megah kita yang dilihat Allah, bukan jabatan tinggi kita yang dilihat Allah. Yang dilihat Allah adalah hati dan amal perbuatan kita. Itu miniatur akhirat. Gambaran kita di hadapan Allah itu seperti itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan banyak yang lebih menghargai yang zahir. Ada orang kaya, orang yang sangat banyak hartanya, rumahnya bertingkat-tingkat, uangnya berlipat-lipat, mobilnya berkilat-kilat, istrinya cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya enggak, saya nggak nyebut 4. Saya nggak nyebut 4. Itu semua di hadapan Allah tidak menjadi tolok ukur, kecuali harta itu menjadi jalan untuk sampai kepada Allah. Bapak di rumah punya baju 16, misalkan, saya yakin lebih. Ini contoh aja. Yang bapak pakai hari ini, yang ibu pakai hari ini, itulah baju yang menjadi jembatan untuk kita datang kepada Allah. Dan baju itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Baju nu alus setelah dipakai, yang kalau ke kondangan doang dipakainya. Saya tahu gitu.
Kalau ke kondangan mau matching baju teh komo ibu-ibu kedah sami warna teh Pak. Di abdi di ditu. Di dia mah yakin moal beda. Di daerah abdi mah kedah matching rek kauleman mah Pak. Kerudung kuning, baju kuning, tas teng-teng kuning, casing HP kuning, tali jam tangan kuning, sepatu selop kuning, lupa teu nyikat huntu. Gigina ge koneng. Giliran ke masjid pakai baju apa adanya. Mukena ge nu hargana di bawah 200.000. Pas mau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, pakai mukena yang 3 juta. Bapak-bapak pakai jas yang sudah kucel, the kill of the kucel. Jas nu bagus mah nanti kalau ada rapat pimpinan, kalau ada reuni di perusahaan. Padahal yang hari ini Bapak pakai ke masjid, pakai sholat, pakai ibadah, mobil yang Bapak kendarai datang ke masjid, rumah yang di dalamnya Bapak dan Ibu baca Quran, rumah yang di dalamnya ada doa-doa orang yang mendoakan kita, itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Arafah yang pertama, taunya setiap kita bahwa tatkala wukuf di Arafah tidak dibeda-bedakan, Pak. Tempatnya sama, bajunya sama. Oh ini presiden nih, jangan pakai kain ihram, pakai pakai baju batik saja, nggak sah Pak Haji. Oh ini bank depositnya triliunan nih, tendanya harus pakai elite spring bed, nggak bisa. Angger tenda nama nu kawas gitu. Hanya ada tenda VIP, pedah mau ke AC ada lega, sarua Pak, di tempat yang sama Pak. Ini gambaran Arafah, kita di hadapan Allah. Di dunia saja sebagai bentuk miniatur akhirat, seperti itulah kita di hadapan Allah. Apalagi nanti di akhirat Pak. Ini semua calon mati, camat, calon mati. Orang tua camat, orang muda camat. Makanya ada lagunya tuh. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, bapak ustad. Ulah aing keur ngaji mati-mati. Astagfirullahaladzim. Di daerah saya Pak, ingat ke ustad itu kalau meninggal aja. Banyak yang begitu. Ada yang meninggal, nggak ada yang mandiin, panggil Pak Ustad. Nggak ada yang imamin sholat jenazah, panggil Pak Ustad. Nggak ada yang talqin, nggak ada yang nguburin, panggil Pak Ustad. Akhirnya ngasih kepada Pak Ustad juga bekas yang mati. Baju tilas lumawat ke Ustad pun. Sarung bekas yang meninggal ke Pak Kiai kan. Ini katanya jam tangan bekas yang meninggal, kasih ke Pak Ustad. Atuh di imah Ustad teh loba jurig. Kabeh tinu maot Pak. Baju tinu maot, sarung tinu maot, jam tangan tinu maot, sepatu tilas nu maot di imah Ustad. Makanya di imah Ustad loba juri da tinu maot kabeh. Maka di Bandung mah loba Ustad jujur. Astagfirullah, eta ka Ustad nyebut juri. Jujur Pak, Ustad jujur. Allahu Akbar. Itu Arafah yang pertama. Dengan wukuf di Arafah kita menjadi sadar hakikat kita di hadapan Allah sama. Dalam kehidupan pun kita sama Pak. Walaupun kepala kita berbeda, walaupun jasad kita berbeda, walaupun kita terlahir dari rahim yang berbeda, tapi setiap kita sama merasakan nikmatnya siang, setiap kita sama merasakan nikmatnya malam, setiap kita sama merasakan nikmatnya kehidupan. Laras Bu? Setiap kita sama diberi perasaan oleh Allah. Seneng kalau dipuji, sakit hati kalau dicaci. Itu anugerah Allah. Rek urang desa, rek urang kota, rek pejabat, rek masyarakat, hate mah sarua. Nu ayeuna mobilna balatak, nu ayeuna teu boga mobil, yang sekarang rumahnya bagus, yang sekarang tidak punya rumah, yang hari ini gajinya besar, yang hari ini tidak punya penghasilan, hate nama sarua.
Bungah mun dihargaan ku batur, nyeri hate mun dihina ku batur. Matak aya bahasa nyeri hate teh Gusti. Sanajan rup ku padung rap ku lemah. Moal poho ka saya teh. Sakitnya tuh di sini. Cek penyanyi mah. Apa artinya? Karena perasaan kita sama, enggak boleh kita menghina. Karena kita kaya menghina yang tak punya, enggak boleh. Maut mah teu mawana naon. Ada yang kenal almarhum almaghfurlah Haji Muhammad Soeharto? Ibu kenal? Kenal tuh? Pernah pendak? Tahu, yang tahu kita tahu beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua. Beliau ini presiden terlama, Pak, 32 tahun. Hartanya banyak, kekayaannya berlimpah. 32 tahun di istana, ayeuna tos aya di astana. Di bawah istananya, di bawah mobil mewahnya, di bawah neng tutut, di bawah keong emas. Pan geus tutut mah keong di sawah gele. Itu presiden, Pak. Orang kaya, lama jadi presiden, meninggal tidak bawa apa-apa. Maka kalau hari ini karena kita punya rumah bagus, menghina yang tidak punya rumah, bukan punya kita. Terlahir aja nggak bawa apa-apa. Ada orang yang punya toko bangunan, lahir anaknya ngagendong semen batu, ibur juga nasa Bandung. Enggak, Pak. Orang tuanya punya toko bangunan, anaknya lahir enggak bawa apa-apa. Wallahu ahrazakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Candi ngaran-ngaranan aja. Eleh kumeo. Eleh kumbe. Bro embe lahir di sada. Embe. Bro meong lahir di sada. Meong. Agus lahir. Wah. Leres, Pak. Aya Kang Agus. Euis aya euis. Nining aya nining. Mumun aya mumun. Eta nami baheula kabeh. Sing sarehat panjang Yuswa amin. Lain nami ayeuna mah kumaha bulan. Lahir bulan Januari Januar. Lahir bulan Februari Febrian. Lahir bulan Mei. Lahir bulan Desember Desi. Masih mending berdasarkan bulan, Pak. Di Garut mah kumaha ngaran kolotna, bapana Abbas indungna Kokom. Basom. Kita oleh Allah diberi perasaan yang sama. Mau kaya, mau tidak punya. Seneng kalau dihargai. Makanya ketemu teman tersenyum. Hehe. Tong jam motor wae jika nu loba cicilan. Senyum, Pak. Bapak ketemu istri, puji dan nggak harus beli, puji mah. Si mama hari ini cantik deh. Bungahan pamajikan teh. Lain ieu mah geus bebeakan masak, ari mama. Iraha atuh ngeunah masak teh. Enggak enak. Ya. Ibu pun sama suami sama. Papa hari ini gagah bener deh. Senang suami. Itu kata-kata sederhana tapi bikin puas hati. Karena perasaan kita sama. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah saking menghargai istrinya karena kesibukan beliau sebagai Rasul, kesibukan beliau sebagai pemimpin negara, sebelum tidur pamitan dulu, Bu. Bu, salaki ibu mau rek sare pamitan tara. Dipelong teh geus kerek. Ibu teh baru aja curhat, Bapak, tadi saya lihat HP itu bagus, Pak. S2 3, Pak, kameranya mantep, Pak. Internal memorinya juga 1 terabit, Pak. Mantep, pas dipelong geus sare. Cek dina hate pamajikan geus ti boro-boro mangeulikeun atuh degekeun. Di ditu, Pak, di ditu. Urang dia mah insyaallah moal beda. Rasulullah sebelum tidur pamitan kepada istrinya. Kenapa? Khawatir di balik kesibukannya istri Rasul ingin menyampaikan keluhan. Kan istri dan suami itu tempat partner, tempat berbicara. Antum libasul lakum walakum libasul lahunna. Pakaian. Kata Rasulullah,
ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan, kalau tidak ada yang ingin kau berikan, tidak ada yang ingin kau sampaikan, izinkan hambamu menghadap Allah lebih duluan. Enak Pak, enak Bu. Mun caroge ibu rek kulem wawartos heula mah sok teraskeun nonton Starla nya da geus teu rame ayeuna mah kamari Rudolf ayeuna Ruben kaluar deui teu rame papa mah rek kulem di payun ngeunah sok itu tara Bu, sok nonton tara kabeh. Dan lihat bahasanya, Rasul itu tidak berani nyebut nama, yang dipanggil gelar, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Kebetulan pipi Aisyah itu merah merona, walaupun tidak pakai screen care Bu. Nah etalah udah apa lagi tahu ya. Alami Aisyah itu pipinya merah merona, maka yang dipanggil itu gelarnya, wahai yang kemerah-merahan, izinkan suamimu menghadap Allah lebih duluan. Ini Rasulullah karena tahu perasaan. Ajeun bebeja bahasana teu pingeunah hideung aing molor heula nya. Astagfirullah. Istri kita hitam enggak usah bilang hideung Pak. Puji, wahai yang kurang putih. Apa jawaban Aisyah? Aisyah pun sama karena didikan Rasulullah. Begitu Rasulullah kelihatan masih ada urusan dan Aisyah ingin tidur duluan, beliau pun berpamitan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Enggak nyebut nama. Makanya ibu suaminya RT, ya RT, gelarnya yang disebut. Suaminya RW, ya RW. Suaminya kabak, ya kabak. Izinkan istrimu menghadap Allah lebih dulu. Nah, perasaan sama. Jadi dengan Arafah yang pertama, kita tahu setiap kita itu diamanahi perasaan yang sama. Tidak boleh kita menghina orang lain. Jaga lisan. Apa kata Rasul? Salamatul insan bihifdzi lisan. Selamatnya manusia itu dalam menjaga lisan. Makanya ada ungkapan, kalau pedang lukai tubuh ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah lukai hati hendak kemana obat dicari. Katenggel pipi 2 jam cager, tapi hati kasinggung. Pak Ustad keur pendek teh meni buleud hideung hirup deui nyeri hati abdi Pak mun kitu kan. 3 minggu panggih deui moal poho. Hati-hati Pak, tong jujur teuing atuh ka Pak Ustaz nyebut pendek kirang jangkung. Sopan saeutik. Mun jelas bisa. Pak Ustaz keur pendek teh buleun. Hideung, hirup deui. Aduh beak itu. Itu Arafah yang pertama. Sampai jam berapa Pak? Jam 6 ya? 10 menit lagi, masih 2 Arafah. Arafah yang kedua, dengan adanya wukuf di Arafah, di padang Arafah itulah bertemu kembali Sayyidatuna Hawa beserta Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tergoda oleh iblis, Siti Hawa tergoda oleh iblis, tergelincir, melanggar larangan Allah, memakan buah ulti, terusirlah Adam dan Hawa dari surga. Nabi Adam diturunkan di Jabal Adam Sri Lanka India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya disebut kota Jeddah karena Jaddatun, kota nenek. Di situ turun Sayyidatuna Hawa. Kota tua Jeddah dari Zadun, Jaddatun. Ratusan tahun tidak ketemu. Yang pertama konsekuensi dari Allah hukuman biar istighfarnya banyak. Makanya Nabi Adam beristighfar, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ratusan tahun sampai diampuni Allah, baru ketemu di Muzdalifah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ratusan tahun baru ketemu? Saat itu belum ada WhatsApp.
Muntos aya WhatsApp Nabi Adam kantun Sherlock, Hawa ini loh aku di sini. Gitu meureun. Ai bapak kan jeung bojo gitu sanes. Mun janjian teh mah di rumah makan, mama kesini aja ya pakai mobil yang Rubicon tuh. Biar papa pakai yang Jaguar. Atuh ngaran-ngaran boga henteu oge gitu. Apal ustad teh kana ngaranna mah ai boga mah henteu. Henteu salah. Mah, aku di rumah makan ini loh. Nih papa Sherlock ya. Enggak akan salah. Nggak perlu bertahun-tahun. Poe eta ge panggih coba Nabi Adam harita mun geus gaduh WhatsApp. Oh, boro-boro WhatsApp HP ge can aya gitu. Makanya ratusan tahun tidak ketemu, Allah pertemukan di Muzdalifah. Izdalafa yazdalifu muzdalifatan. Begitu ketemu belum saling mengenal. Itu ratusan tahun teu papanggih. Bapak nyaba 5 bulan teu make cukur janggot, cukur kumis 5 bulan tadi cukur yakin pangling, Pak. Oh, dan orang kumisan tetetik kurut 2 minggu sekali. Abdi. Bapak ge sami meureunnya. Ieu ratusan tahun teu dicukur, teu ngurut janggot, teu ngurut kumis kabaya. Siti Hawa kukurilingan milarian Nabi Adam ratusan tahun kapanasan, kahujanan, rek mandi can aya sabun, can aya sampo, komo skincare. Entah pas panggih teh saha ieu? Bau nama apa? Wajahna teh apa? Ragu tuh tidak ketemu ratusan tahun, berjalan keduanya sambil saling memandang, saling curi-curi pandang, sampailah di padang Arafah. Di situ baru keduanya yakin, oh ini suami saya, ini istri saya. Semakin yakin tatkala mereka naik ke sebuah bukit dalam bahasa Arab Jabal, rahmat dalam bahasa Arab kasih sayang, Jabal Rahmat. Bukit di mana di situ tumbuh kembali kasih sayang Adam dan Hawa. Dina bukit eta nu ayeuna aya tugu bodas, Pak. Ada tugu putih di atas bukit itu, disitulah silih gabrugna Nabi Adam jeung Siti Hawa. Oh Adam gabrug, Hawa gabrug. Kitu meureun gambaranna mah. Duh ka baheula mah teu apal. Kan biar terbayang, Pak. Kumaha sonona ratusan tahun teu pendakan gitu. Di situ tumbuh kembali rasa cinta Adam dan Hawa. Urang Indonesia masuk salah kaprah. Naik ke Jabal Rahmah teh mawa sepidol. Nulis ngaran istri. Leuheung mun istri sorangan. Ieu istri nu can dipimilik ditulis. Naon cenah ambeh jadi pamajikan aing. Aduh eta urang Indonesia. Orang Indonesia mah pas sanes nu kitu wungkul ngaran jadi salah kaprah. Di Mekah itu ada kurma sukari namanya. Sukari itu dari sukar, manis. Orang Indonesia mah diganti sukari, suka bikin berdiri gitu. Jadi lamun lalaki hese hudang aleueut kurma sukari. Tereh hudang. Suka bikin berdiri. Kade tong ke isupan umroh neangan sukari hayang tiasa gugah sana. Jadi Arafah yang kedua saling mengenalnya kembali Nabi Adam dan Siti. Masih ada 5 menit lagi. Arafah yang ketiga dalam surah As-Saffat ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Tatkala sampai usianya kepada usia mampu berjalan. Anak-anak biasanya lancar berjalan itu di usia 2 tahun ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Nabi Ismail sampai di usia mampu berjalan, ini ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Bayangin Pak Bu, kita yang punya anak 5 atau 3 dan begitu nikah kita langsung diamanahi anak, kemudian tiba-tiba anak itu diperintahkan untuk disembelih, orang tua mana yang hatinya rela tanpa perlawanan seandainya anaknya harus disembelih, padahal anaknya lebih dari 1 loh. Nabi Allah Ibrahim 80 tahun ingin punya anak. Berdoa dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 98,
Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. 80 tahun berdoa sampai harus menikah lagi. Tatkala menikah dengan Siti Sarah belum diamanahi anak, Allah mengilhamkan kepada istrinya untuk meminta suaminya menikah lagi. Kata Siti Sarah, wahai suamiku, lama sudah kita berumah tangga. 10 tahun sudah. Apa wae karena lagu mah bapak-bapak maduh. Lama kita berumah tangga tapi belum juga punya anak. Bagaimana kalau abang nikah lagi? Pak, mun bojo nawaran gitu. Kira-kira kumaha ngajawabna? Icing bu tong ngajak tong adang. Bapak-bapak rek jujur. Istri tiba-tiba nyuruh kita kawin lagi. Udah Pak, istri nggak denger deh, kita aja. Kira-kira jawaban kita apa? Siap. Laksanakan. Apa jawaban Ibrahim? Tidak Pak. Wahai istriku tersayang, cukuplah engkau pendamping hidupku. Bukankah aku hidup bersamamu dimulai dari nol, seperti pekerja Pertamina dari nol ya Pak? Para Pertamina gitu leh, pom bensin. Istri kita itu Pak hidup dengan kita dari awal. Ayo geus beunghar hayang kawin deui, Bu, teu gablek kinten-kinten nya. Keur teu boga jeung urang ari geus beunghar hayang kawin deui. Nu kitu teh teu gablek kinten-kinten. Kata Nabi Ibrahim, tidaklah mama, aku kan bersuang bersamamu. Dari mulai setikar bersama, sepiring kita makan berdua. Masa papa sekarang sudah punya mobil mewah, rumah bagus harus kawin lagi? Tidaklah mama. Sekali diminta menolak, 2 kali diminta menolak, ketiga kali diminta. Kata Ibrahim, kalau memang itu putusanmu dan tujuannya untuk lahirnya seorang anak keturunan kita, bolehlah papa nikah lagi. Tapi satu syarat, mamah yang cariin buat papa. Tuh, mun hayang kawin teh pamajikan nu kedah milarian Pak. Ulah urang milarian sorangan. Ini mah can dititah ge geus dina HP tuh. Haban ditinggalian. Jigana moal aya sarpuh ge mah juga. Moal henteu. Moal henteu. Logikanya apa? Kalau istri kita yang mencari calon istri bagi kita, pasti begini Pak. Logikanya. Pamajikan orang 60 watt, pasti neangan teh nu 30 watt. Ya. Tidak mungkin istri kita 60 watt nyari istri kedua yang 90 watt. Eleh saingan. Leres Pak. Makanya kalau istri kita yang nyariin pasti di bawah istri kita. Caang teh lampu Pak, nyontokeun lampu. Makanya Siti Sarah pun demikian, mencari seorang perempuan bukan yang lebih cantik dari dirinya, tapi seorang hamba sahaya yang bernama Hajar. Menurut ahli tafsir, Hajar ini adalah seorang hamba sahaya yang dihadiahkan oleh seorang raja yang saat itu sedang sakit. Dengan doa Nabi Ibrahim, Allah sembuhkan sakitnya raja itu, dan Ibrahim mendapatkan hadiah seorang budak hamba sahaya bernama Hajar. Menikahlah dengan Hajar, dari Hajar lahirlah seorang anak bernama Ismail. Baru terlahir timbul kecemburuan dari Siti Sarah. Siti Sarah meminta agar menjauhkan Ismail dan Hajar dari kehidupannya. Ibrahim dari Hebron naik 3 unta menuju ke satu tempat yang belum jelas. Di mana unta itu berhenti, di situ Ismail dan Hajar ditinggalkan. Berhenti unta itu di sebuah lembah yang bernama kota Mekah hari ini. Belum ada kehidupan. Baru saja punya anak sudah terpisah. Tidak lama setelah itu, kalau kita bahas bagaimana Ismail dan Siti Hajar kemudian melahirkan yang namanya Sa'i dan sebagainya, ini perlu satu pertemuan lagi. Tapi kita percepat saja sampai diundang deui. Ya itu jujur kali-kali Pak. Akhirnya setelah perpisahan itu bertemu kembali Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Saking bahagianya selalu berjalan-jalan kemana-mana. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fangdur mada tara. Tiba-tiba ada perintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Ibrahim pun ada sisi kemanusiaan. Beliau pun bertanya-tanya, "Ya Rabb, apakah ini impian darimu atau impian ini datangnya dari setan?"
bertanya-tanya tatkala bangun dari tidur. Dalam bahasa Arab disebut tarwiyah, dari ro'a, ingin melihat kebenaran. Tarwiyah tanggal ke-8 disebut ayyamu tarwiyah, karena hari itu bimbangnya Ibrahim, apakah impian ini benar dari Allah atau bukan. Malam ke-9, malam kedua, Ibrahim bermimpi dengan impian yang sama persis, tidak berbeda sedikit pun. Maka Ibrahim barulah yakin, tahu Arafah, tahu bahwa impian itu datangnya dari Allah. Arafah yang ketiga, taunya Nabi Ibrahim bahwa menyembelih putranya Ismail adalah perintah dari Allah. Maka pada hari ke-10 setelah 3 kali bermimpi dengan impian yang sama berturut-turut, di tanggal ke-10 Zulhijjah disembelihlah Nabi Ismail alaihissalam. Ini 3 mana Arafah. Ada yang hafal 3-3-nya? Yang hafal hadiahnya umroh. Silahkan daftar ke saya, diskon 1 juta. Sisanya bayar. Atau yang kedua, umroh bareng saya gratis, tapi ketemu di depan Masjidil Haram. Jadi naik pesawat sendiri, dari hotel sendiri. Umrohnya bareng yang abdi mangga. Arafah yang pertama, tahu hakikat hidup kita. Arafah yang kedua, saling mengenalnya kembali Adam dan Hawa. Arafah yang ketiga, yakinnya Nabi Ibrahim, taunya Nabi Ibrahim bahwa penyembelihan putranya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kita yang diamanahi harta berlebih, alangkah luar biasanya kalau kita berkurban di jalan Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wan. Tidak perlu anak kita yang kita korbankan, tidak perlu seluruh harta kita, hanya sebagian harta kita saja untuk kendaraan kita nanti di akhirat. Likulli sya'ratin hasanatan, tiap bulu binatang itu akan menjadi satu kebaikan. Tiap tetes darah yang disembelih itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ruhnya akan bersaksi di hadapan Allah. Rasulullah menyampaikan, man kana lahu satun, siapa orang yang mampu untuk berkurban kemudian tidak berkurban, fala yuqarribuna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Kalau kita mampu dan tidak berkurban, konsekuensinya kita tidak dianggap kalaupun kita datang ke masjid. Maka berkurbanlah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada godaan untuk berkurban? Ada. Ini terakhir, korupsi waktu dikit. Palamma aslama, tatkala keduanya sudah berserah diri, Nabi Ismail pipinya sudah nempel di paha Nabi Ibrahim, pedang sudah dihunus, siap disembelih Nabi Ismail alaihissalam. Apakah ada godaan? Ada. Bapak hari ini sudah ngecek di M-Banking, ada jatah uang nih untuk kurban, untuk sapi 30 juta, untuk kambing 5 juta. Apakah datang godaan? Pasti datang. Ibrahim sudah siap, pedang dihunus, Ismail pipinya sudah nempel di paha Nabi Ibrahim. Iblis datang ke Nabi Ismail. Ismail, kok mau-maunya sih kamu disembelih? Bapakmu saja tuh yang agak tuaan dikit, kamu kan masih anak-anak. Apa kata Ismail? Ambil batu, dilempar iblis. Idhab ya lai, pergi wahai engkau laknat. Lemparan Ismail diabadikan dalam perjalanan ibadah haji, disebut dengan Zumratul Ula. Iblis pun datang kepada Siti Hajar karena tahu Hajar itu perempuan. Perempuan itu berperasaan halus. Makanya hati-hati dengan makhluk. Perempuan itu berperasaan halus. Hargailah perempuan yang berperasaan halus. Gitu kedah nama tadi mah kumaha? Perempuan itu berperasaan halus. Hati-hati dengan makhluk. Sieun atuh eta mah. Datang ke Hajar. Hajar, 9 bulan kamu mengandung. Baru lahir sudah terpisah jauh antara Hebron dengan Mekah. Hari ini anakmu akan disembelih. Kenapa tidak memohon kepada Allah? Bapaknya saja yang disembelih. Hajar tidak mempergunakan perasaannya. Dia ambil batu, dilontar itu iblis. Idhab ya lai. Prosesi ini diabadikan dalam Zumratul Wusta. Ternyata iblis pun datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim pun sama melempar iblis. Dan lemparan itu diabadikan dalam Zumratul Aqabah. Setelah itu barulah disembelih. Ternyata sembelihan pertama pisau tidak mampu untuk
menyembelih leher Nabi Ismail. Ini godaan dan ini ujian agar Ibrahim benar-benar ikhlas karena Allah. Ayah mana yang rela menyembelih anaknya? Orang tua mana yang rela? Maka di situ harus ada keikhlasan. Maka Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyebut nama Allah. Terjadi 3 takbir. Takbir pertama adalah takbirnya Ibrahim, takbir kedua adalah takbirnya malaikat Jibril, takbir ketiga adalah takbirnya Ismail alaihissalam. Allahu Akbar Ibrahim, Allahu Akbar malaikat Jibril, Allahu Akbar. Setelah takbir disembelih leher Nabi Ismail, bergelepar badan Nabi Ismail, terasa hangat darah Nabi Ismail di tangan Nabi Ibrahim. Hancur luluh hati Nabi Ibrahim, tapi dia mencintai Allah melebihi segalanya. Begitu dibuka wajah Nabi Ismail, wa padainahu bidibhin azim, Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing kibas yang didatangkan dari surga Allah, dibawa oleh malaikat Jibril. Itulah prosesi kurban. Maka sempatkan kita untuk bisa berkurban di jalan Allah. 2 menit pilih ayat pertarosan mangga. Kalau ada pertanyaan silahkan.